Baik, selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian kaum perempuan. Kita persiapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitab kita dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Ayub pasal 13 ayat 13 sampai dengan 19. Baik, jika kita sudah menyiapkan Alkitab kita, mari kita bersatu diri di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di sore hari ini kaum perempuan kembali menyatukan hati pikiran untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami beroleh hikmat dan kami bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan bagi kita, ibu yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan, Ayub pasal 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Diam, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggaman. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesian. Baik kaum perempuan yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Dan jikalaupun ada yang mungkin kurang enak badan ataupun sakit, ya semoga Tuhan juga senantiasa memberkati dan juga memulihkan. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah kaum perempuan pernah merasakan begini. Ketika kita merasakan bahwa nampaknya kehidupan saya itu baik-baik saja. Saya tidak pernah memusuhi orang lain. Saya tidak pernah membenci orang lain. Gitu ya. Saya rajin kebaktian. Gitu ya. Saya rajin ikut pelayanan. Gitu ya. Saya senantiasa juga membantu tatkala ada yang membutuhkan. Dan itu dilakukan dengan sukarela, dilakukan dengan penuh rasa syukur. Namun ketika ada penderitaan yang datang, kemudian lalu berpikir, loh, saya sudah melakukan itu semua kok. Saya diberikan penderitaan seperti ini ya. Misalnya, saya sudah rajin pelayanan, saya coba untuk membantu, saya mencoba untuk jadi orang baik gitu ya. Namun kok kenapa saya diberikan penyakit gitu ya. Dan penyakitnya berat misalnya. Atau mungkin kita berpikir, saya sudah melakukan berbagai macam cara memberikan pelayanan yang terbaik, kok kehidupan saya secara ekonomi misalnya ya begini-begini aja gitu ya. Bahkan cenderung susah. Atau hal-hal yang lain misalnya ketika saya mencoba untuk jadi orang baik, mencoba mengasihi sesama, kenapa? Kok ada pergumulan dalam kehidupan saya dan saya harus menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin itu hal-hal yang
ada dalam pikiran kita. Nah, kita bisa berkaca dari apa yang terjadi dalam diri Ayub. Kita ketahui kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kisah Ayub. Ayub digambarkan orang yang saleh, orang yang taat, bahkan termasuk orang kaya di tempatnya. Namun kita tahu juga bahwa iblis memohon izin pada Allah untuk bisa mencobai Ayub, gitu ya. Dan ada pemahaman ya, mungkin kalau menderita Ayub pasti dia akan berpaling daripada Tuhan. Nah, bagian yang kita baca pada saat ini sebenarnya proses bagaimana Ayub untuk bisa memahami kondisi yang dialaminya. Di sini sebenarnya Ayub pun tidak digambarkan sebagai orang yang diam-diam saja. Bahkan dalam pasal-pasal yang diungkapkan dalam kitab Ayub di sana digambarkan justru melakukan percakapan, bahkan cenderung mempertanyakan, kok kondisi ini terjadi pada kehidupan saya? Di tengah-tengah saya yang mencoba dan berusaha menjadi orang baik, kenapa Tuhan memberikan hal ini kepada saya? Ya, mungkin satu sisi ini semacam komplain gitu ya. Dan di sini diungkapkan di ayat 19, siapa mau bersengketa dengan aku? Bisa jadi digambarkan Ayub sebenarnya sedang bersengketa dengan Allah, dengan kondisi yang dialaminya pada saat ini. Sebenarnya dia pun tidak bisa menemukan dosa apa yang saya lakukan gitu, sehingga saya kok begini menderitanya jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin perbuatan dosanya melebihi saya, tapi kok saya diberikan hal yang seperti ini. Nah, di sini ada percakapan yang dilakukan oleh Ayub. Ayub mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Ayub senantiasa bahkan berperkara gitu ya, mencoba untuk mendalami apa sih yang sebenarnya Tuhan kehendaki atas kehidupan saya di sini. Nah, di sini memang ada satu titik bagaimana Ayub juga merasa diri menjadi orang yang benar gitu. Jadi penggambarannya nampaknya Ayub dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Namun ternyata bicara orang benar di hadapan Allah pun tidak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa lepas dari penderitaan, lepas dari tantangan, lepas dari pergumulan. Jadi orang benar di hadapan Allah belum tentu dia akan terlepas dari pergumulan dan tantangan. Dan ini yang mau dicoba untuk diberikan pemahaman yang baru kepada Ayub, bahwa orang yang dipandang saleh tidak akan bisa lepas dari namanya pergumulan dan masalah. Namun justru kesalehan, kebenaran orang beriman itu justru dimurnikan ataupun bahkan diuji melalui pergumulan dan tantangan yang ada. Apakah dia akan tetap menghayati kehidupan benarnya? Apakah dia akan tetap menghayati kehidupan imannya? Tetap hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi sesama atau tidak? Nah, di sini Ayub mencoba untuk mendalami itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara ataupun kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, di sini memang tidak ada jaminan sebenarnya ketika kita mencoba untuk menjadi umat Tuhan yang setia, penderitaan itu seolah-olah tidak akan datang. Juga justru di tengah-tengah kehidupan kita yang mencoba untuk dekat kepada Tuhan, mencoba untuk melakukan kehendak Tuhan, justru malah tantangan dan pergumulan bisa saja datang. Dan kita justru diajak untuk benar-benar merendahkan hati. Dan kita lihat bahwa dalam proses ini, Ayub pada pasal-pasal yang terakhir, dalam pergumulannya untuk melihat penderitaannya, dia benar-benar menyadari kekuasaan Allah yang justru hadir dalam setiap penderitaannya, hadir dalam keluh kesahnya, dan mengubahkan kehidupannya. Ini pun yang
kiranya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa pergumulan, tantangan, kesulitan, penderitaan apapun yang kita hadapi, hendaknya jangan membuat kita justru malah cenderung mempertanyakan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini. Tuhan, saya sudah melakukan itu. Kok saya diberikan hal yang seperti ini? Namun justru dengan pergumulan dan tantangan yang ada, kita diajak untuk merendah dan lebih memahami bagaimana karya Tuhan bekerja dalam kondisi penderitaan, tantangan, dan pergumulan. Dan sebenarnya ketika Ayub menderita kondisi yang sangat hebat ini pun, Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Karena pada saat itu kan pola pemikirannya itu ketika ada kemalakan, ketika diberikan penyakit, ketika seolah-olah ada hal yang menderita dialami, Allah menjauh. Tidak. Justru di sini diungkapkan ketika ada penderitaan, ada tantangan, Allah tetap ada. Allah tetap menyertai. Dan di situ kita diajak untuk benar-benar memahami, menyelami bagaimana kuasa Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita diajak juga untuk benar-benar memahami, bahkan penggambarannya adalah berdamai dengan Allah. Jangan sampai ketika ada pergumulan, permasalahan yang ada, justru kita menyalahkan Tuhan. Tuhan gimana sih? Tuhan bagaimana sih? Saya berrajin ini, dikasih penyakit begini. Jangan sampai. Namun justru di dalam kelemahan kita, di dalam penderitaan kita diajak benar-benar untuk tunduk di hadapan Tuhan dan merasakan kekuatannya. Dan sungguh yakin Dia selalu ada untuk kita melintasi, berproses dalam penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita menghayati itu memang tidak secara instan. Penderitaan, tantangan, kesulitan itu hilang begitu saja. Ayub juga tidak begitu. Jadi seolah-olah sudah bicara dengan Tuhan kemudian kesulitannya hilang. Tidak, tetap ada. Namun dia berproses di sana. Sehingga dia memurnikan imannya. Melalui pergumulan, dia memurnikan imannya untuk benar-benar memahami siapa Allah, siapa Tuhan. Yang selalu hadir setia memberikan kekuatan dalam kehidupan seseorang. Kita diajak untuk seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum perempuan, dimanapun kaum perempuan berada, ketika ada pergumulan, tantangan, kesulitan, bahkan sakit penyakit yang pada saat ini ibu-ibu ataupun kaum perempuan hadapi, maka yakinlah bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Yakinlah juga bahwa melalui pergumulan, tantangan, penderitaan, bahkan penyakit yang memang kita harus jalani, itu cara Tuhan untuk kita untuk benar-benar menghayati kuasa-Nya, untuk menghayati pertolongan-Nya, untuk menghayati cinta kasih-Nya. Justru melalui itu semua kita diajak untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan berserah diri dengan tetap melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kaum perempuan yang dikasih Tuhan, tetaplah berpengharapan, tetaplah berkumpul, namun jangan sampai kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita justru diingatkan untuk senantiasa benar-benar memahami rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam proses kehidupan yang kita harus jalani bersama. Tuhan Yesus